Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita punya sebuah earphone dari Nakamichi nih. Ini versi HQ200. Yang ini udah dual dynamic driver nih. Bakal worth it atau enggak? Kita lihat aja. Oke, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih untuk Nakamichi yang sudah mengirimkan earphone ini untuk kita review. Harganya itu promo menjadi hanya 179.000 aja. Itu di official store Nakamichi di Tokopedia dan itu dapat garansi 6 bulan. Oh ya, ada voucher cashback 10.000 juga. Itu pakai kode NAKAHQ200. Kalau nggak salah itu nanti mulainya tanggal 31 Agustus 2022. Nah, kalau dalam boxnya sendiri standar sih ya, dapat sepasang earphone-nya, terus dapat kabelnya, dan juga 2 extra ear tips yang ukurannya berbeda. Nah, ini dia barangnya. Kita mulai dari kabelnya dulu deh. Ini dia sudah menggunakan 3,5 mm gold plated L shape. Jadi ya bisa dibilang sih bisa dipakai ke HP, mau ke DAP atau ke laptop, udah bisa. Kalau untuk panjang kabelnya sendiri itu kira-kira di 1,2 meter. Dan ini sih kayaknya dia yang pakai pelindung rubber gitu ya. Jadi kerasa emang kayak agak keset-keset, kayak ada karetnya. Dan udah kuat kok. Jadi ketika ditarik kayak gini udah kerasa enak sih, nggak kerasa yang mudah putus. Dan juga dia nggak mudah kusut ya. Jadi kalau agak di cruel kayak gini dia tuh masih gampang gitu untuk ngebuka. Ya paling ini sih agak sedikit lah. Oh ya, dia udah ada remote-nya juga dan ada inline mic-nya. Kalau untuk remote-nya sendiri dia menggunakan tombol ya dan udah clicky sih. Dan dari pengalaman saya sih udah responsif ya, ketika saya mau klik 1 kali dia aktif, 2 kali dia bisa aktif juga. Dan kalau untuk remote-nya sendiri ini bisa untuk play pause, next track, previous track, dan juga menerima atau mengakhiri panggilan. Dan juga ada tuh ketika ditahan dia akan membacakan jam dan juga memberitahu ketika ada notifikasi di HP. Kalau untuk konektornya sendiri dia menggunakan 0,25 mm gold plated. Dan kalau untuk earphone-nya sendiri dia berwarna dark gray gini ya. Bentuknya sih udah bagus ya, dia udah kayak menyerupai kuping gitu. Jadi ketika dipasang tuh kayak plug aja gitu. Dan dia tuh kayak agak transparan, jadi kelihatan untuk si dual drivernya. Dan kalau kita bicara kokoh sih udah kerasa kokoh juga ya, plastiknya udah kerasa tebal. Kalau kita bicara desain sih ya simple ya, dia kelihatannya ya kayak gini aja gitu, polos aja dengan ada logo Nakamichi. Kalau kita ukur beratnya untuk kedua earphone-nya aja itu di 6,3-6,4 gram gitu. Dan kalau untuk sama kabelnya semua itu total menjadi 19 gram. Nah, kalau kita bicara untuk fittingnya nih, untuk ear tip-nya sendiri sih udah kerasa enak ya, dalam arti dia menggunakan silikon dan juga nggak bikin gatal. Tapi emang nggak yang terlalu lembut banget dan agak keras sedikit. Tapi seperti saya bilang tadi, ketika dipakai tuh langsung kayak plug aja gitu. Dan nyaman sih setelah saya pakai sampai berjam-jam juga. Saya nggak ada merasa yang jadi kagok atau nggak enak gitu. Dan juga untuk si nozzle-nya ini dia cukup panjang ya. Jadi pas saya lihat tuh ini kayaknya masuk banget ke dalam telinga. Tapi nggak juga kok, nggak sampai yang bikin nggak nyaman. Ditambah juga nggak mudah lepas ya. Jadi karena memang dia bertipe yang kabelnya ini ke belakang telinga gitu. Saya coba sekedar kayak geleng-geleng atau banyak bergerak aja, dia masih stay kok di telinga saya. Nah, dengan bentuk earphone-nya ini untuk passive noise cancellation-nya udah bagus ya. Jadi ketika saya pakai tanpa saya play musik tuh lumayan lah gitu, dia menghalangi suara luar. Walaupun nggak yang kedap banget juga. Tapi ya, otomatis ketika kita udah play musik itu udah ketutupan kok untuk suara sekitar. Oh ya, saya cobain juga pakai rebahan, mau menghadap ke atas atau ke samping masih nyaman. Jadi ketika menghadap ke samping tuh si earphone-nya ini dia tuh nggak akan keluar terlalu banyak ya. Jadi tetap kerasa kayak plug aja gitu, dia flat gitu ke telinga. Ya saya cobain sampai 15 menit gitu masih nyaman kok. Tapi yang pasti balik lagi ke ukuran telinga kita masing-masing ya. Pastikan aja kalian pakai ear tips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Oke. Nah, kalau untuk mikrofonnya seperti yang kalian dengar sekarang hasilnya nih. Cek 1 2 3 1 2 3. Jadi ini saya pasang earphone-nya ke HP saya dan saya recording ke HP. Dan kayak gini hasil suaranya, dan ini saya hanya banyak diem aja ya. Kalau memang misalnya kabelnya digoyang-goyang, kerasa sih masih dia kayak ada kayak bep gitu masuk. Tapi ketika saya lagi nyobain nelpon si Bro Alit, dia bilang sih nggak terlalu kerasa masuk banget ya untuk si bep-bepnya ini, dan saya memang sambil agak jalan-jalan dikit gitu. Dan juga awalnya dia nggak nyangka bahwa saya sedang pakai mikrofon yang pakai si earphone ini gitu. Dia pikir saya langsung pakai mikrofon HP. Jadi bisa dibilang sih untuk suaranya cukup banget sih untuk dipakai sehari-hari. Nice. Sekarang kita ke sound quality-nya. Menggunakan dual dynamic driver berukuran 9,2 mm dan 7 mm. Frekuensi respon di 20 Hz sampai 20 kHz, impedance di 16 ohm, sensitivity di 96 decibel, dan maksimal input powernya di 5 mW. Diklaimnya sih suaranya itu seimbang dibilang gitu dengan bassnya yang nendang. Cuman kalau dari pengalaman saya sih ini kerasa V-shape sih. Oh ya, ngomong-ngomong selama tes ini saya selalu pakai ke HP, terus saya pakai Deezer Hi-Fi. Kalau kita bicara bass, ada sih memang powernya masih kerasa aja gitu, untuk dentumannya masih bisa keluar walaupun
tidak yang kerasa deep. Dan juga untuk di volume besar udah kerasa pecah. Ya nggak yang pecah banget juga, cuman tetap bassnya tuh nggak yang kayak bop lagi, cuma kayak gitu, agak sedikit lepas aja gitu. Jadi nggak bisa kayak ketahan bulat. Apalagi ketika saya lagi dengerin lagu EDM gitu ya. Kalau pada saat dengerin lagu kayak pop aja sih masih nggak segitu kerasa pecahnya, tapi tetap kerasa dia nggak yang terlalu bulat. Ketika saya pakai di HP saya cukup sih dengan volume 50-60% ya, sekali-kali naikin 70% lah. Untuk si body bassnya juga masih bisa kerasa gitu. Cuman kalau untuk detail saya bilang sih cukup aja untuk di bagian low-nya. Oh ya, kerasa juga dia kurang bagus ya untuk artikulasinya. Jadi ketika ada beat cepet gitu, dia nggak yang terlalu bisa ngejar. Ya bisa dibilang untuk bagian bassnya ini ya kurang responsif aja gitu. Nah kalau untuk sub bassnya sendiri masih kerasa sih rumblingnya gitu, masih bisa keluar, cuman nggak yang setebal itu ya, udah kerasa agak tipis dan juga sedikit berantakan, jadi nggak yang bagus-bagus banget. Ya dari pengalaman saya sih sekedar dengerin pop gitu atau R&B masih oke-oke aja, tapi ketika emang lagi dengerin EDM dan saya harap bassnya ini kerasa rumblingnya untuk sub bass, terus deep bassnya juga bisa kerasa, sayangnya nggak dapat sih untuk Nakamichi HQ200 ini. Nah kalau kita ke bagian midnya, seperti saya bilang tadi dia kerasa V-shape, jadi memang untuk vokalnya ini kerasa mundur. Nggak yang sampai nutupin banget juga sih untuk si bagian bass dan treble-nya, cuman tetap kerasa untuk si midnya ini dia nggak bisa keluar secara clear. Jadi kalau kita bicara clarity sih agak kurang ya. Masih cukup natural kok ketika ada suara vokal masuk, mau laki-laki ataupun perempuan. Dan juga ketika ada suara instrumen, detailnya gitu masih bisa keluar, cuman tetap tidak yang se-clear itu aja gitu, nggak bisa yang keluar semua. Ditambah nih dengan pemisahan instrumennya yang masih kerasa kurang baik, jadi masih kerasa kayak kecampur, dan akhirnya biasanya saya tuh ini kok suara midnya tuh jadi kayak kecampur aduk aja gitu, jadi kayak saling lomba-lomba mau keluar. Sedangkan si bagian bass yang lebih kerasa dominan, terus saya misalkan ganti genre ke rock gitu dengan treble-nya yang V-shape ini juga kadang-kadang dia kerasa yang lebih jadi kayak dominan gitu. Jadi untuk yang suka mid bakal kurang nyaman sih kalau menurut saya untuk si Nakamichi HQ200 ini. Oh ya, kerasa juga ya untuk si bilangsnya. Jadi ketika ada S gitu dia masih kadang berlebihan kayak S-nya gitu. Jadi kayak ada orang nyanyi ada lepas gitu. S-nya itu masih kerasa berlebihan. Untuk treble ketika saya pertama kali nyobain sih ini kok kayaknya terlalu extend gitu. Tapi ketika saya memang ngerasain dia V-shape, si treble-nya ini masih cukup ngecring, masih bisa dia keluar untuk sparklingnya, tapi dia nggak bisa ngalahin si bassnya ketika misalkan di lagu-lagu EDM. Memang ketika saya lagi nyobain lagu-lagu jazz atau blues, misalkan lagunya Dave Brubeck yang Take 5, lebih enak sih kerasa treble-nya gini karena dia lebih tidak terganggu dengan frekuensi lain, terutama untuk di bagian bassnya. Nah untuk si treble-nya sendiri juga detailnya udah bisa keluar juga, walaupun dia tidak terlalu yang kerasa airy. Jadi masih kerasa aja gitu kayak ada yang nahan, nggak lepas banget. Tapi setidaknya untuk di volume besar nggak sampai yang nusuk juga sih, nggak sampai yang harsh terus pengen buka. Kalau untuk Sony Magic sendiri udah cukup bagus sih untuk asal dan jarak suaranya. Kalau untuk soundstage, saya nggak bisa bilang dia yang sampai sesek juga, enggak. Cuman nggak kerasa yang luas banget juga gitu. Jadi masih kayak kerasa aja ruangannya tuh cuman seberapa. Ya pastinya nggak dapat megah juga ya. Intinya sih kalau saya lihat Nakamichi HQ200 ini tuh lebih kayak berusaha pengen dapat treble-nya khas Nakamichi mungkin bisa dibilang gitu. Jadi treble-nya tetap extend, jadi buat dengerin lagu-lagu rock misalkan gitu masih enak. Tapi buat yang suka dengan bass masih kerasa juga. Jadi akhirnya dia ngambil ke V-shape. Cuman V-shape-nya menurut saya masih kurang baik, dalam arti dia masih mendem. Ya dengan pemisahannya juga yang masih kerasa campur aduk, akhirnya jadi kurang nyaman sih kalau buat saya. Tapi bukan berarti jelek ya, masih bisa saya pakai kok. Beberapa hari ini saya pakai, ya udah saya nikmatin aja. Cuma tetap buat telinga saya yang kayak suka balance gini masih bisa masuk sih, walaupun di beberapa genre tertentu agak-agak kurang nyaman aja. Tapi memang ya kalau untuk urusan suara baik lagi ke selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sample-nya.
Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sampelnya, perlu saya ingatkan tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai si Nakamichi SQ200-nya. Nah, kesimpulannya kayak gimana nih? Udah bisa kok saya rekomen dalam arti di harganya yang 179.000 tadi. Ya kalau di atas itu sih enggak ya. Karena menurut saya memang kualitasnya segitu aja. Jadi untuk Nakamichi SQ200 ini atau 200 ini ya cukup aja gitu di sesuai harganya, bukan yang terbaik tapi ada fitur kayak tambahan mic, ada remote-nya segala macam. Itu memang membantu juga dan yang pasti sih memang ditujukan untuk yang suka dengan V-shape. Kalau yang suka clear banget, detailnya keluar banget gitu, clarity-nya oke, kurang dapat sih untuk Nakamichi HQ200 ini. Nah, kalau buat saya pribadi sih ya pikir-pikir lagi sih. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau terlalu singkat nih, dan kalau memang masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita jawab satu persatu. Sekali lagi mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Bye!